Mengapa hanya Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa, sedangkan Surakarta tidak? Apakah karena Keraton Surakarta dianggap lebih pro dengan Belanda? Mitos Surakarta lebih pro Belanda jika dibandingkan Yogyakarta, sehingga hanya Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa memang cukup populer. Namun, realitas sejarahnya lebih kompleks dari sekedar narasi hitam putih tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan status antara kedua wilayah tersebut di masa kemerdekaan. Yogyakarta memang memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Sementara, ketika Jakarta tidak aman, dukungan penuh dari Sultan termasuk penyediaan logistik dan tempat berlindung bagi para pejuang dan presiden beserta kabinetnya. Sangat penting selama masa revolusi fisik, loyalitas ini diakui secara luas oleh para pemimpin republik. Situasi di Surakarta sedikit berbeda. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sinuwun Pakubuwono XII menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun bersamaan dengan itu, muncul berbagai gejolak sosial dan politik di Surakarta yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Surakarta atau Gerakan Anti-Suap Raja. Gerakan Anti-Suap Raja adalah gerakan sosial dan politik yang muncul di Surakarta pada tahun 1945 sampai 1946, bertujuan untuk menghapuskan status daerah istimewa Surakarta dan mengakhiri dominasi politik keraton. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan keraton yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Gejolak ini membuat pemerintah pusat sulit untuk mengandalkan Surakarta sepenuhnya sebagai basis perjuangan, seperti halnya Yogyakarta. Gejolak yang terjadi di Surakarta menyebabkan pemerintah pusat memutuskan untuk menghilangkan status istimewa Surakarta pada tahun 1946 dan Mei jadikannya sebagai keresidenan. Jadi, bukan karena Surakarta lebih pro Belanda, melainkan karena kompleksitas situasi politik dan sosial yang terjadi di Surakarta.